Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Hartongkoe dengan NIM 9414240076 dari kelas D Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya akan membahas kasus reksadana Jiwasraya tentang analisis kegagalan investasi dan pembelajaran bagi investor. Video ini untuk memenuhi tugas ekonomi, keuangan, dan perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu SSI ME. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di slide pertama yaitu pendahuluan. Investasi reksadana saat ini semakin populer di Indonesia karena dianggap sebagai instrumen yang mudah dan praktis, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki pengalaman dalam investasi melalui reksadana. Investor tidak perlu mengelola dana sendiri karena sudah dipercaya kepada manajer investasi yang profesional dan berpengalaman. Manajer investasi ini bertugas untuk mengelola dana dan cara menempatkannya ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, maupun pasar uang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang optimal bagi investor. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa reksadana bukanlah investasi yang bebas risiko. Nilai investasi tetap bisa mengalami penurunan tergantung pada kondisi pasar dan keputusan investasi yang diambil oleh manajer investasi. Salah satu contoh nyata dari risiko tersebut adalah kasus reksadana Jiwasraya di mana terjadi kegagalan dalam pengelolaan dana yang menyebabkan kerugian besar. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun dikelola oleh pihak profesional, tetap diperlukan kehati-hatian dan pemahaman risiko dalam berinvestasi. Slide selanjutnya yaitu profil singkat kasus. Kasus ini melibatkan perusahaan BUMN yaitu PT Asuransi Jiwasraya yang menawarkan produk investasi bernama JS Saving Plan. Produk ini menarik banyak nasabah karena menjanjikan imbal hasil yang tinggi, bahkan di atas rata-rata pasar pada saat itu. Namun, di balik imbal hasil tersebut terdapat risiko yang besar. Jiwasraya menginvestasikan dana nasabah ke berbagai instrumen berisiko, terutama saham-saham yang tidak memiliki fundamental kuat atau sering disebut sebagai saham gorengan. Selain itu, dana juga ditempatkan pada reksadana yang kualitasnya rendah dan berisiko tinggi. Pengelolaan investasi seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam dunia keuangan. Akibat dari strategi investasi yang tidak sehat tersebut, Jiwasraya mengalami kerugian besar hingga sekitar 12,4 triliun yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan gagal membayar kewajiban kepada nasabah. Slide selanjutnya yaitu kronologi. Kasus ini dimulai sejak periode tahun 2000 hingga 2010 ketika PT Asuransi Jiwasraya mulai menawarkan produk investasi dengan imbal hasil tinggi kepada masyarakat. Pada saat itu, produk tersebut terlihat menarik dan hasil yang menarik banyak nasabah. Dan berhasil menarik banyak nasabah. Memasuki periode 2010 hingga 2017, dana yang terkumpul dari nasabah mulai diinvestasikan ke berbagai instrumen yang berisiko tinggi, terutama saham-saham yang tidak sehat atau memiliki fundamental yang lemah. Hal ini dilakukan untuk mengejar target imbal yang sudah dijanjikan sebelumnya. Pada tahun 2018, masalah mulai terlihat ketika Jiwasraya mengalami gagal bayar kepada nasabah. Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran karena dana investasi tidak cukup untuk menutupi klaim. Selanjutnya pada periode 2019 hingga 2020, kasus ini mulai diusut oleh pihak berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan Agung. Dari investigasi tersebut terungkap adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan investasi dan praktik yang tidak sesuai aturan. Slide selanjutnya yaitu penyebab utama. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus reksadana
Jiwasraya. Pertama, perusahaan menawarkan imbal hasil yang tidak wajar atau tidak relatif. Return yang terlalu tinggi sebenarnya menjadi tanda adanya risiko besar di baliknya. Karena dalam investasi berlaku prinsip high return, high risk. Kedua, investasi yang dilakukan tidak terverifikasi dengan baik. Dana nasabah terlalu banyak ditempatkan pada beberapa saham tertentu saja, sehingga ketika saham tersebut turun, kerugian menjadi sangat besar. Ketiga, adanya praktik manipulasi saham atau dikenal sebagai saham gorengan. Harga saham sengaja dinaikkan secara tidak wajar untuk menciptakan keuntungan semu, tetapi pada akhirnya merugikan investor. Keempat, menjadi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti manajer investasi dan pihak lainnya di pasar modal, sehingga keputusan investasi tidak lagi objektif. Terakhir, pengelolaan dana yang tidak profesional dan tidak sesuai prinsip kehati-hatian menjadi faktor utama yang memperarah kondisi hingga menyebabkan kerugian besar. Selanjutnya, kelemahan sistem. Kasus-kasus reksadana Jiwasraya tidak hanya disebabkan oleh kesalahan internal tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola. Pertama, pengawasan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dinilai masih lemah, terutama dalam mendeteksi lebih awal adanya investasi berisiko tinggi yang dilakukan secara tidak wajar. Kedua, tingkat transparansi yang rendah membuat investor tidak mengetahui secara jelas kemana dana mereka diinvestasikan. Informasi yang seharusnya terbuka justru tidak disampaikan secara lengkap. Ketiga, tata kelola perusahaan yang buruk menjadi faktor penting. Manajemen tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan tidak mengelola dana sesuai standar yang seharusnya. Keempat, investor tidak diberikan informasi yang jelas mengenai risiko produk, sehingga banyak yang menganggap investasi tersebut aman padahal sebenarnya berisiko tinggi. Terakhir, sistem deteksi risiko yang belum optimal menyebabkan potensi masalah tidak teridentifikasi sejak dini, hingga ketika masalah muncul, dampaknya sudah sangat besar. Selanjutnya, solusi ke depan. Agar kasus seperti kasus reksadana Jiwasraya tidak terulang di masa depan, diperlukan perbaikan dari berbagai pihak. Pertama, dari sisi regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Perlu dilakukan pengetatan regulasi khususnya terkait pengelolaan reksadana dan investasi pada aset berisiko tinggi. Selain itu, transparansi harus ditingkatkan agar investor dapat mengetahui dengan jelas kemana dana mereka diinvestasikan. Kedua, dari sisi Bursa Efek Indonesia, perlu adanya sistem yang lebih canggih untuk mendeteksi pergerakan saham yang tidak normal atau mencurigakan. Jika ditemukan indikasi manipulasi, maka harus segera dilakukan suspensi terhadap saham tersebut untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Ketiga, dari sisi industri keuangan itu sendiri, khususnya manajer investasi dan perusahaan harus menerapkan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko lebih disiplin. Dengan adanya perbaikan dari ketiga pihak ini, diharapkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan dapat kembali meningkat dan kasus serupa tidak terjadi lagi. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kasus reksadana Jiwasraya terjadi karena berbagai faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, adanya pengelolaan dana yang buruk.
di mana investasi tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang baik. Dana justru ditetapkan pada instrumen yang berisiko tinggi tanpa pertimbangan yang matang. Kedua, terjadi manipulasi pasar. Kasus pada saham-saham tertentu yang menyebabkan harga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini menciptakan keuntungan semu, namun pada akhirnya menimbulkan kerugian besar. Ketiga, pengawasan dan lemah dari pihak regulator seperti otoritas jasa keuangan membuat praktik-praktik tersebut tidak terdeteksi sejak dini, sehingga masalah berkembang menjadi lebih besar. Dari kasus ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam dunia investasi diperlukan transparansi, pengawasan yang kuat, serta kehati-hatian dari semua pihak, baik pengelolaan maupun investor. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.